Shalom semua, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari Minggu yang penuh berkat ini. Di dalam video ini saya ingin berkongsi sebuah renungan daripada Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ke-32. Di dalam ayat ini menceritakan tentang perumpamaan anak yang sesat, ya, anak yang hilang. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin terangkan dahulu ayat ini adalah Yesus sendiri, dan kedua orang anak ini yaitu anak sulung dan bongsu ialah sifat ataupun pribadi seorang manusia, yaitu kita sendiri, ya. Jadi pertama sekali saya ingin bahas anak bongsu. Anak bongsu ini ketika dia dapat hartanya, dia meninggalkan ayahnya dan hidup berfoya-foya, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kenikmatannya sendiri, ya, berfoya-foya dengan pelacur dan sebagainya. Kenapa seperti ini? Kadang-kadang kita itu manusia, ketika kita berkelimpahan, ketika uang kita banyak, ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan, akhirnya kita cenderung untuk jatuh dalam dosa karena kita selesa dengan keadaan kita sendiri. Tanpa campur tangan Tuhan juga oke, no problem, ya. Dan sementara apa yang kita nikmati di dunia itu ialah bersifat sementara. Dan ketika kita kehilangan segala-galanya, maka muncullah yang sifatnya depresi atau sebagainya. Dan yang kedua ialah anak sulung. Anak sulung ini, dia setia sama Tuhan, ya. Dan ketika dia setia sama ayahnya, ya, alias Tuhan Yesus. Ketika dia setia, dia mengharapkan apa yang dia minta itu Tuhan berikan. Dan apabila tidak terpenuhi, dia mulai merasa kecewa dan menyesal. Oh, Tuhan Yesus tidak memberikan apa yang saya perlukan, sedangkan saya setia. Dan akhirnya membandingkan diri dengan orang yang tidak mengenal Tuhan dan yang mengenal Tuhan. Kenapa orang yang tidak mengenal Tuhan lebih diberkati berbanding saya yang setia tidak dapat berkat pun, ya? Kenapa mereka berkelimpahan, saya tidak, sedangkan saya setia sama Tuhan? Karena itu dia bersungut-sungut kepada ayahnya ketika anak bungsu itu pulang ke rumah, ya, dan disambut dengan perayaan yang besar. Tetapi sedangkan dia yang setia sama ayahnya tidak diberikan sambutan perayaan apa-apapun. Akhirnya dia cemburu, kecewa dan sebagainya. Karena Tuhan tidak memberikan. Artinya dia mengatur Tuhan itu sendiri. Dia mengatur Tuhan itu sesuai kekemahuannya. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh mengatur rencana Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dia tahu apa yang kita di masa hadapannya, dia tahu apa yang kita perlu buat, dia tahu apa yang perlu diberikan kepada kita sebagai anaknya, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak seperti dua pribadi ini? Yang pertama sekali ialah berbalik kepada Tuhan. Di dalam Lukas 15 ayat 18 hingga ke-20, anak bungsu itu menyadari kalau semua apa yang dia ada itu hilang darinya. Dia mulai menyadari kalau apa yang dia ada itu hanya bersifat sementara. Tetapi ayahnya, yaitu Tuhan sendiri, ya, alias Yesus, punya segala-galanya, ya. Tuhan itu tidak pernah kekurangan sedikit pun, ya. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, dia punya segala-galanya, ya. Coba perhatikan ayat ini, oke? Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Artinya, ketika kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, setia sama Tuhan, berjalan seturut kehendaknya, kita tidak akan haus dan lapar lagi sampai hidup yang kekal. Artinya sampai kita meninggalkan dunia ini, kita bersama-sama Tuhan di surga nanti, kita hidup berkelimpahan. Dan yang kedua, kamu harus hidup baru, ya. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan matikan segala gaya hidupmu yang bertentangan dengan Tuhan. Ini terdapat dalam ayat 24, ya. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Artinya kita harus balik sama Tuhan dan hidupnya harus baru, yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan harus matikan segala sifat duniawimu agar semakin hari engkau serupa dengan Tuhan. Amin. Karena Yesus itu mau kita sepertinya.
yang hatinya cuci, pikirannya bersih ya, yang sentiasa ingin dekat kepadanya dan melakukan segala perkara yaitu seturut dengan firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, ini membincangkan tentang si anak sulung ya. Kita harus rendahkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan selalu ada buatmu ya. Dalam ayat 31, anakku, kamu sentiasa di sini dengan ayah. Segala milikku juga milikmu. Haleluya, puji Tuhan. Dan apa yang dikatakan di sini ialah Tuhan berkata segala yang apa aku punya itu adalah milikmu. Luar biasa. Tidak ada ayah yang sebaik ini, teman-teman ya, saudara-saudara sekalian. Segala apa yang dia ada itu adalah milikmu sendiri. Jadi kenapa engkau merungut, mengeluh, cemburu? Kenapa orang diberkati saya tidak? Kenapa orang lain itu lebih punya banyak harta dan sebagainya? Tapi hidup kita tidak diberkati seperti mereka. Ya, Tuhan berkata, engkau sentiasa ada di sini denganku. Segala apa yang kupunya adalah milikku sendiri. Artinya berkat Tuhan itu tidak pernah berkekurangan. Amin. Artinya berkat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selalu ada. Ya. Jangan putus asa ketika doamu tidak terjawab atau tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik untukmu. Dan jadi apakah tindakan Tuhan kalau kita kembali? Dia akan menyambutmu dengan sukacita karena dia sudah lama menunggumu. Itu sudah pasti. Karena Tuhan kita itu tidak memaksa kita untuk membuat pilihan agar kita ikutnya. Tuhan mau kita daripada hati sendiri mau ikut Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ingin kita untuk benar-benar mengikutinya, bukan dipaksa-paksa ya. Kita harus dengan sendirinya ikut Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau harus menyangkal dirimu dan pikul salib Tuhan Yesus. Amin. Jadi ketika engkau kembali kepada Tuhan, hidupmu diperbaharui dan hidupmu akan penuh berkat. Haleluya, haleluya. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.